Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati wad din. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, sahibil fadilah, akhil aziz, Gus Nizam, a'azzallahu bi'izzih, akhil aziz, Gus Mujib Imran yang kebetulan jadi wakil bupati. Akramahu bikaromih, akramahullah bikaromih. Gus Dr. Najib yang kopiahnya putih, insyaallah nawwarahullah binurih. Mas Dr. Sutarman ya? Sutaman. Dr. Sutaman Irfani Magister Al-Mukarram yang saya banggakan. Ibu siapa? Siti Romlah, doktor ya, Profesor Dr. Siti Romlah, Ketua Pancawahana. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyul hudur. Pertama yang harus kita tahu, tasawuf itu bukan akhlakul karimah. Tasawuf beda dengan akhlakul karimah. Akhlak penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah penting, tapi bukan tasawuf. Akhlakul karimah masih berkaitan dengan suluk, perilaku. Cium tangan kiai, tawadu, hormat tamu, hormat tetangga, zahirnya. Masalah hatinya gak dibicarakan oleh akhlak. Kalau ada orang kehormat tamu, hormat orang tua, hormat kiai, berarti akhlaknya baik. Masalah hatinya kita gak bahas. Jadi akhlakul karimah namanya. Ada orang ramah dengan tetangga, ramah dengan teman, gak pernah menyakiti teman, akhlaknya mulia. Tapi belum tentu sufi, karena belum tentu dari hatinya. Nah, yang kedua, tasawuf bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sing ilmu perdukunan. Kesaktian, kejodogan itu apa sajalah. Paranormal. Bukan. Ilmu hikmah sendiri. Ada teorinya, ada metodenya. Barang siapa baca ini sekian kali dengan puasa 3 hari. Mulai Rebo, Kemis, malam Jumatnya melek, oh jangan tidur sampai subuh, maka akan dapat begini. Itu namanya ilmu hikmah, bukan tasawuf. Gak ada kaitannya dengan tasawuf, gak ada kaitannya itu. Tokoh-tokohnya lain. Kalau ilmu hikmah, tokoh-tokohnya Al-Buni, siapa lagi? Abu Ma'syar, siapa lagi? Syamsul Ma'arif siapa? Syamsul Ma'arif. Ali Al-Buni kan? Ali Al-Buni. Bukan tokoh sufi nih, tokoh ilmu hikmah. Ya terus tasawuf itu apa? Nah, di sini pertanyaannya, tasawuf itu lebih dari akhlak, lebih dari ilmu hikmah. Orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijriyah. Imam Ma'ruf Al-Karhi murid daripada Imam Ali Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu gurunya Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mendefinisikan tasawuf. Apa kata beliau? Tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mendapatkan hakikat kebenaran, menjauhi, berpaling dari kepalsuan. Mencari hakikat, menjauhi
kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9% palsu semua. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan sorban. Ada yang kepalsuan ditutup dengan kopiah hitam. Ada yang kepalsuan ditutup dengan gamis. Ada yang kepalsuannya ditutup dengan, ya walhasil dengan jenggot, ya dengan jenggot panjang. Semuanya palsu semua itu. Padahal tasawuf adalah al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Kalau tadi sebatas formalitas, sebatas simbol. Koyoyoyo gitu loh. Apa koyoyo ya? Koyoyo. Jumatan, depan sendiri. Itu kalau di depan kita, tapi kalau di luar kita ya nggak tahu lah. Nah, dalam Al-Quran difirmankan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina min qabl wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ayat ini bertanya kepada kita orang mukmin. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yang ditanyakan bukan berapa rakaat kamu tahajud, bukan berapa minggu kamu puasa, bukan berapa masjid yang kamu bangun, bukan berapa ratus anak yatim yang kamu santuni, bukan berapa kali kamu haji dan umroh. Paham betul? Ya itu penting, itu semuanya penting. Ayat ini tidak bertanya itu. Ayat ini tidak bertanya itu. Itu bahwa haji, umroh, sholat itu penting. Tapi ayat ini, ayat 16 surat Al-Hadid, tidak tanya tentang itu semua. Yang ditanyakan, wahai orang mukmin, kira-kira gitu terjemah bebasnya. Wahai orang mukmin, orang bangil semuanya, kapan hatimu khusyuk? Kapan? Baru sudah tua semuanya ini. Kapan hatimu khusyuk? Fokus. Khusyuk kepada apa? Terhadap apa? Di zikrillah. Zikir kepada Allah. Kapan? Walladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang khusyuk hatinya itu orang yang selalu sholat. Bukan sholat rukuk terus, sujud terus, mboten. Tapi selalu zikrullah. Di pasar, di sawah, di kantor, di jalan, apalagi di masjid, apalagi. Hatinya selalu zikr. Itu baru, itu namanya orang sufi, itu baru. Gak penting kopiahnya putih apa hitam. Gak penting pakai sorban apa gak pakai sorban. Gak penting sarung celana apa gamis. Yang penting hatinya takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati itu mahuwal qalb. Hati itu apa? Inna fi jasadikum lamudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa huwal qalb. Hati itu adalah daging segumpal yang ada pada setiap diri manusia, yang kalau daging itu baik maka perilakunya semuanya baik. Kalau hati itu tidak baik maka semua perilakunya tidak baik. Yaitu hati itu. Hati dibagi menjadi 5 sajalah, nggak usah banyak-banyak 5. Kalau dirinci nanti panjang banget. Bagian hati yang paling dekat, paling dangkal, paling atas sendiri namanya basirah. Apa? Conscience. Apa basirah itu? Apa gunanya, fungsinya basirah? Untuk membedakan mana baik, mana buruk. Kita tuh loh bisa tahu adil itu baik, zalim itu jelek, jujur itu baik, bohong itu salah. Itu basirah yang tahu. Kalau mata ini namanya basor, kalau mata hati namanya basirah, the eye of heart atau conscience.
Dengan basirahlah kita mampu bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang bernilai, mana tidak bernilai, mana kemuliaan, mana kejahatan. Semua kita bisa tahu dari basirah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi ilham oleh Allah mengetahui, bisa membedakan mana fujur, mana takwa. Wahadainahun najdain. Allah memberi hidayah pada hati, pada basirah, pada manusia yang punya basirah, najdul haq wa najdul batil. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita bisa tahu mana ar-rusyd, mana al-ghayy, mana yang baik, mana yang kurang ajar. Kita semua tahu lah, semua tahu. Selama masih ada basirah. Nah, kalau sudah basirahnya kita aktif, kalau sudah basirah kita aktif, ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar, ini adil, ini zalim, akan estafet pada bagian kolbu yang kedua, namanya domir. Apa? Nah, namanya domir. Nah, domir ini ya terjemahan Indonesianya enggak sulit ya. Sulit ya, domir itu aja. Ya hati lah, sudah hati. Jadi bagian yang kedua dari hati namanya domir. Domir itu gunanya untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya basirah. Kalau kata basirah jujur itu baik, maka domir akan mengatakan kepada kita if'al, do it. Kalau basirah mengatakan jangan bohong lo kamu, jangan korupsi lu kamu, jangan zalim lu kamu, jangan menipu lu kamu, jelek itu semuanya, maka domir akan mengatakan la taf'al, don't do that. Paham betul ini? Ah, yes, alhamdulillah paham. Jadi fungsinya domir itu setelah menerima estafet dari the eye of heart, maka dia akan mengatakan salah satu dari dua kata, if'al atau la taf'al. Do it atau don't do that. Kalau jujur itu baik, lakukan. Kalau benar itu baik, lakukan. Kalau bohong itu jelek, jangan lakukan. La taf'al. Itu suara domir nih bu. Jangan ngotot suara ngotot. Ada suara itu ke dalam hati jenengan. Ya, kalau nggak ada sudah khotamallahu ala qulubihim sudah. Kalau nggak ada suara gitu. Dalam hadis dikatakan istafti qalbak al-birru matma'anna ila qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada fi sadr. Dalam hadis dikatakan, tanyalah pada domirmu. Kalau yang kamu lakukan itu tenang, adem rasanya tenang, berarti itu benar. Tapi kalau yang kamu lakukan itu lengak-lengok, tengok-tengok dulu, jangan sampai istri tahu, jangan sampai anak tahu, jelas itsmu. Apa itsmu itu apa? Dosa. Tengok-tengok dulu, jangan ada orang tahu. Apalagi KPK, apalagi polisi, apalagi jangan yang tahu. Itu namanya itsmun, dosa. Itu dalil adanya domir. Lah domir ini ada 3 tingkatan. Domir ijtima'i, domir sosial. Kalau dibangil baik, koyoyoyo, sholat Jumat di depan, insyaallah khusyuk, di depan santrinya baik, di depan anak buahnya, di depan keluarganya khusyuk, berangkat Jumat jam 10 kalau dibangil. Jadi kalau di Jakarta atau di Singapura atau di Bangkok, wallahu a'lam. Itu namanya domir ijtima'i, domir sosial. Dia baik, domirnya sebatas lingkungan. Domirnya baik sebatas lingkungan. Ya mending itu baik daripada di sebelahnya mertua sudah kurang ajar. Itu namanya gak punya domir namanya. Di sebelahnya mertua sudah kurang ajar. Di depan istrinya kurang ajar. Di depan keluarganya kurang ajar. Ya gak punya domir namanya. Kalau ini orang masih punya domir nih. Hanya sayang domirnya istima'i. Yang kedua, domir konuni. Domir legal formal. Ada SK, ngajar. Gak ada SK, gak ngajar. Ada honor, berangkat. Gak ada honor, SPJ namanya. SPJ namanya. Ada SPJ, berangkat. Gak ada SPJ, mogok.
Ada amplop ceramah, nggak ada amplop. Ini orang masih punya domir. Sayang domirnya sebatas legal formal. Daripada amplop diterima, SPJ diterima, honor selari diterima, tidak kerja. Nah, itu ya yang nggak punya domir namanya itu sih. Kalau ada ongkos tapi kerja masih mendingan. Yang jahat tuh kalau SPJ diterima, selari diterima, honor diterima, kerja tidak. Itu namanya nggak punya domir. Yang ketiga, domir yang paling mulia, domir dini. Domir ukurannya agama. Kalau agama, menurut agama itu baik, dia lakukan. Di mana saja. Di Bangil atau di luar negeri, tidak lakukan. Kalau kata agama itu jelek, dia tinggalkan. Tidak karena orang, tidak karena polisi, tidak karena KPK, tidak karena jaksa. Memang ini kejahatan, tidak saya lakukan. Itu namanya ukurannya domir dini. Ada honor atau enggak ngajar. Ada amplop apa enggak ceramah. Ada gaji apa enggak berangkat. Jenengan ngoten mboten jenengan. Kok enggak jawab ya? Jenengan ngoten mboten. Alhamdulillah, tenan saestu. Ada masjid, sudah waktu sholat, nggak ada yang azan. Ayo dong azan dong. Bukan urusan saya. Ini terlalu legal formal ini. Seandainya saya petugas muadzin, saya azan. Saya bukan tugas saya. Ada kecelakaan di jalan, ayo ditolong dong. Bukan tugas saya. Saya bukan polisi kok. Saya bukan palang merah. Bukan tugas saya. Seandainya saya polisi, seandainya saya palang merah, saya tolong orang ini. Ini namanya orang domir konuni masih. Tapi kalau domir dini, ada orang butuh pertolongan, kita tolong lillahi ta'ala. Masjid kotor, kita bersihkan lillahi ta'ala. Ngajar, ceramah, berangkat kerja, ada honor apa enggak? Lillahi ta'ala. Namanya domir dini. Kalau sudah domirnya berjalan aktif, akan estafet pada bagian kolbu yang ketiga. Namanya fuad. Apa namanya? Deeper of heart. Intinya hati, intinya. Fuad ini apa fungsinya? Fungsinya sebagai hakim yang akan menjatuhkan hukum vonis pada kita. Kamu benar atau kamu salah. Basiroh mengatakan jujur itu baik. Kemudian domir mengatakan if'al, lakukan kejujuran. Kemudian kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu benar, kamu tenang, kamu bahagia. Sebaliknya, Basir mengatakan korupsi atau kezoliman atau bohong itu jahat, jelek. Domir mengatakan jangan kamu lakukan. Dilakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah. Paham betul? Jadi setiap manusia butuh pada suara fuad sebagai hakim. Bukan hanya kita. Hakim pun butuh suara hakim fuad. Polisi pun harus punya hakim fuad. Jaksa, pengacara, penegak hukum harus punya hakim namanya fuad. Jadi kalau sesuai dengan basiroh, sesuai perintah dengan domir, kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu benar. Kalau basiroh perintah jujur itu baik. Domirnya perintah jujur, tidak kita lakukan, maka fuad akan mengatakan kamu salah, kamu dosa, kamu jahat, kamu kurang ajar. Sedangkan yang namanya hakim fuad ini, maka dzabal fuadu maro'a. Yang namanya hakim fuad tidak bisa bohong, gak bisa disuap. Yang bohong cangkem yang bohong. Demi Allah, saya gak tahu menau. Tahu. Demi Allah saya cuma dapat sedikit, banyak. Demi Allah saya nggak ikut campur itu. Bukan saya cuma terbawa saya ini. Saya yang memulai saya, dalangnya saya. Ngoten mboten jenengan? Nggih. Demi Allah saya jujur, bohong. Ngoten mboten jenengan? Alhamdulillah kalau berarti terasa itu. Mulut bohong,
tapi fuad nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nah, 3 inilah yang gelem ora gelem, mau nggak mau, kita orang mukmin harus mengaktifkan 3 ini.